Terima kasih atas waktu yang diberi dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang regulasi produksi mie instan berdasarkan standar nasional Indonesia. Pendahuluan, mie instan merupakan salah satu produk pangan yang sangat populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Tingginya konsumsi mie instan menuntut adanya regulasi dan standar yang ketat untuk memastikan keamanan dan mutu produk. Tanpa adanya regulasi dan standar yang jelas, produk mie instan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen jika tidak diproduksi dengan baik. Oleh karena itu, Standar Nasional Indonesia hadir sebagai acuan wajib bagi seluruh produsen mie instan di Indonesia. Untuk menjamin keamanan dan mutu produk mie instan, Badan Standarisasi Nasional atau BSN telah menetapkan Standar Nasional Indonesia 3551 tahun 2012 tentang mie instan yang mengatur persyaratan mutu, keamanan, dan pengemasan produk mie instan. Standar ini bersifat wajib dan mengikat secara hukum bagi seluruh produsen mie instan yang memproduksi dan memasarkan produknya di Indonesia. Kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia 3551 tahun 2012 tentang mie instan menjamin bahwa produk mie instan yang beredar di pasaran telah memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan pengemasan yang ditetapkan. Produsen yang tidak mematuhi Standar Nasional Indonesia ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mematuhi Standar Nasional Indonesia 3551 tahun 2012, produsen mie instan dapat melindungi konsumen dari berbagai risiko keamanan pangan dan memberikan jaminan mutu yang konsisten. Selain itu, kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku mie instan di Indonesia. Standar Nasional Indonesia 3551 tahun 2012 tentang mie instan mencakup seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen mie instan di Indonesia meliputi: yang pertama, persyaratan mutu produk akhir seperti kriteria organoleptik, kimia, dan mikrobiologi. Yang kedua, persyaratan keamanan pangan seperti batas maksimum cemaran logam berat dan bahan tambangan pangan. Yang ketiga, persyaratan pengemasan yang melindungi produk dari kontaminasi dan kerusakan. Kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia 3551 tahun 2012 bersifat wajib bagi seluruh produsen mie instan yang memproduksi dan memasarkan produknya di Indonesia. Produsen yang tidak mematuhi Standar Nasional Indonesia ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan bahan baku. Yang pertama, tepung terigu merupakan bahan utama dalam pembuatan mie instan. Oleh karena itu, tepung terigu juga digunakan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Yang pertama, standar mutu ini mencakup kriteria seperti kadar protein, kadar abu, dan sifat fisikimia lainnya. Penggunaan tepung terigu yang tidak memenuhi standar dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan produk akhir. Yang kedua, bahan tambahan mie instan seperti yang pertama, pewarna alami, contohnya ekstra wortel, ekstra beet, dan kunyit. Yang kedua, pengawet, contohnya natrium benzoat dan kalium sorbat. Yang ketiga, pengantar, contohnya gum satman dan gum arab. Yang keempat, bahan lainnya seperti minyak nabati, garam, dan bumbu lain-lainnya. Yang ketiga, bahan
bahan utama maupun bahan tambahan pangan yang digunakan harus terbebas dari kontaminasi dan cemaran berbahaya seperti yang pertama cemaran mikrobiologi, contohnya bakteri patogen dan kapan atau kamir. Yang kedua cemaran logam berat, contohnya timbal, kadium, dan merkuri. Yang ketiga residu pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya. Persyaratan proses produksi. Yang pertama, penerapan prinsip sanitasi dan higien. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan produksi, peralatan, dan pekerja, contohnya penggunaan pakaian kerja bersih, sarung tangan, menutup kepala, dan lain-lain. Yang kedua, menjaga kontaminasi silang antara bahan baku produk setelah setengah jadi dan produk akhir, contohnya pemisahan area produksi, alur proses yang terpisah, dan lain-lainnya. Yang kedua, pengawasan dan pencatatan setiap tahap proses. 1. Mematuhi dan mencatat parameter kritis seperti suhu, waktu, dan kondisi proses, contohnya pencatatan suhu pengukusan, waktu pengering, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan sertifikasi dan validasi proses secara berkala, contohnya pengujian produk setengah jadi, kalibrasi peralatan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengendalian mutu dan keamanan pangan secara ketat. Yang pertama, menerapkan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan seperti HACCP atau ISO, contohnya identifikasi bahaya, mengetahui titik kendali kritis, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan pengujian dan analisis produk akhir secara rutin, contohnya pengujian organoleptik, kimia, mikrobiologi, dan lain-lain. Yang ketiga, memastikan pelacakan dan penarikan produk jika terjadi masalah keamanan pangan, contohnya sistem pelacakan lot produksi, prosedur penarikan produk, dan lain-lain. Dengan menerapkan persyaratan proses produksi sesuai standar nasional Indonesia 3551 tahun 2012 tentang mie instan, produsen dapat memastikan bahwa produk mie instan yang dihasilkan memiliki kualitas dan keamanan yang terjamin. Proses produksi yang terkendalikan dan diawasi dengan baik merupakan kunci untuk menghasilkan produk yang konsisten dan aman untuk dikonsumsi. Persyaratan produk akhir. Yang pertama, kriteria mutu organoleptik, penampilan, utuh, tidak rusak, tidak lengket, warna sesuai dengan jenis mie, kuning atau putih, dan lain-lain, aroma khas mie instan, tidak bau apek atau tengik, rasa sesuai dengan variasi rasa yang ditawarkan, tekstur kenyal, tidak lembek atau rapuh. Yang kedua, kriteria mutu kimia, kadar air maksimum 14,5%, kadar protein minimal 8% berbasis kering, kadar lemak maksimum 25% basis kering, kadar karbohidrat minimal 60% basis kering, kadar abu maksimum 3% basis kering. Yang ketiga, kriteria mutu mikrobiologi, total mikroba maksimum 1/10⁻⁶ kolonil atau per gram, bakteri patogen negatif, Salmonella, kolin, dan lain-lain, kapan atau kamir maksimum 1/10⁴ kolonil atau gram. Yang keempat, batas maksimum cemaran. Logam berat, timbal max 1,10 mg per kg, kadium maksimum 0,2 mg per kg. Bahan tambahan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, residu pestisida sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengemasan dan pelabelan. Yang pertama, persyaratan pengemasan mie instan. Yang pertama, kemasan harus melindungi produk dari kontaminasi dan kerusakan. Contoh kemasan laminasi aluminium foil dapat melindungi mie instan dari oksidasi, kelembapan, dan kontaminasi mikroba. Yang kedua, kemasan harus mempertahankan tekstur dan kerenyahan mie instan. Contohnya, kemasan maksimum
atau dengan kantong pengirim dapat membantu menjaga kerenyahan mie instan selama masa simpan. Yang ketiga, kemasan harus tahan terhadap panas dan uap untuk memungkinkan penyajian yang aman. Contohnya kemasan mie instan cup terbuat dari bahan yang tahan panas dan uap sehingga aman untuk digunakan dalam proses penyajian. Yang kedua, persyaratan pelabelan mie instan. Yang pertama, pelabelan wajib mencantumkan informasi yang jelas dan benar. Contohnya label pada kemasan mie instan harus mencantumkan nama produk, bahan-bahan, instruksi penyajian, dan informasi lainnya dengan jelas. Yang kedua, informasi nilai gizi harus dicentangkan pada label. Contohnya label pada kemasan mie instan harus mencantumkan nilai gizi seperti jumlah kalori, lemak, karbohidrat, protein, dan sodium per sajian. Yang ketiga, tanggal kadaluarsa atau kode produksi harus dicentangkan pada kemasan. Contohnya kemasan instan harus mencantumkan tanggal kadaluarsa yang jelas untuk memastikan konsumen mengkonsumsi produk yang masih segar dan aman. Yang keempat, informasi alergi harus dicantumkan jika produk mengandung bahan yang dapat menyebabkan alergi. Contohnya label pada mie instan harus mencantumkan pernyataan jika mengandung bahan seperti gandum atau udang yang menyebabkan alergi. Penutup. 1. Kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia 3551 tahun 2012 merupakan kunci untuk memproduksi mie instan yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Contohnya dengan mematuhi persyaratan mutu organoleptik, kimia, dan mikrobiologi yang ditetapkan dalam standar ini. Produsen dapat memastikan bahwa mie instan diproduksi memenuhi ekspektasi konsumen dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Produsen harus menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang efektif. Contohnya, HACCP dapat membantu mengidentifikasi dan mengendalikan bahan potensi dalam proses produksi mie instan. Pelatihan dan pengawasan karyawan yang ketat sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kriteria higienis dan sanitasi yang baik. Contoh, karyawan terlibat dalam proses mie instan harus dilatih secara berkala tentang praktek higienis personal, penanganan bahan baku, dan penelusuran pembersihan tepat. Yang ketiga, pengawasan dan pemantauan oleh pihak berwenang. Pengawasan dan pemantauan secara berkala oleh pihak berwenang diperlukan untuk melindungi konsumen. Contohnya, inspeksi rutin oleh badan pengawas pangan dapat memastikan bahwa fasilitas produksi mie instan memenuhi peraturan dan standar yang berlaku. Pengujian sampel produk secara acak oleh pihak berwenang dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah mutu dan keamanan. Contohnya, pengambilan sampel dan pengujian mie instan oleh Badan Pengawasan Pangan dapat membantu mengidentifikasi adanya kontaminasi dan penyimpangan dari standar mutu yang ditetapkan. Sekian hasil presentasi saya.